Yang kedua, ketika mereka mencari informasi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka, yang kedua adalah pengevaluasian alternatif. Ya, jadi ketika mereka mau mulai mencari, ya, pasti akan ada atribut pencarian, ya, atribut produk yang dapat diamati sebelum membeli, misalnya jenis makanan, lokasi, jenis restoran, dan juga harganya. Jadi untuk pembelian itu lebih kompleks, maksudnya adalah tidak selalu restoran yang mahal itu akan sepi pembeli. Ada banyak juga restoran-restoran yang harganya lumayan mahal, ya, dan tanda kutip adalah yang seharusnya ya, nasi pecel itu harga katakan paling mahal 25 ribu lah. Ternyata ada yang jual sampai 45 ribu. Apakah sepi? Ternyata enggak. Ya, ternyata lebih ramai lagi. Itu juga ada yang seperti itu. Ya. Jadi karena apa? Karena mungkin lokasinya yang di tengah kota, ya, atau variasi makanannya lebih banyak. Selain ada nasi pecel juga ada soto dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Ya. Yang kedua adalah atribut pengalaman. Ya. Atribut yang tidak dapat dievaluasi sebelum membeli. Ya. Konsumen tidak akan tahu seberapa puas dia akan menikmati makanan, layanan, dan suasana sampai dia mengkonsumsi secara nyata. Sama halnya seperti alasan kenapa Nike dan Adidas itu menjadi raja sepatu di dunia. Nah, itu mereka bukan hanya menjual tentang kualitas sepatu. Nah, teman-teman tahu nggak sepatu Adidas dan Nike itu menjualnya itu rumusnya ya, harga jual itu adalah 10 kali lipat dari harga produksi. Apakah boleh? Boleh. Dan itu pun sah-sah saja. Dan mereka bukan hanya menjual tentang kualitas sepatunya, tapi tentang experience, tentang pengalaman ketika memakai Nike atau Adidas itu rasanya bangga. Nah, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Maka kembali lagi, ketika kita bicara tentang pemasaran, tidak ada harga yang mahal. Yang ada adalah tidak sesuai dengan target market. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah atribut kepercayaan. Nah, atribut kepercayaan itu yang menurut pelanggan tidak mungkin dievaluasi dengan mudah, bahkan setelah pembelian dan konsumsi. Misalnya, kondisi kebersihan dapur dan kesehatan bahan masakan. Nah, jadi contohnya gini, ketika kita masuk di restoran, nah itu ada dua restoran nih. Ada restoran yang katanya enak, tetapi mereka juga, ya ini contohnya adalah kita sebagai, bukan kita sih, ada nih satu customer yang agamanya Muslim. Nah, dia mau makan di tempat yang di sana jual B2. Nah, kira-kira mereka percaya nggak? Mereka juga menjual barang-barang yang halal juga padahal. Nah, tetapi kepercayaannya itu akan menurun. Ya. Apakah wajannya itu sudah dicuci atau apakah untuk memasaknya itu beda wajan ataukah pas pada saat mencuci itu juga beda tempat cucian dan lain sebagainya itu juga akan dalam tanda kutip membuat kepercayaannya menurun. Ya. Ada cerita juga sih kemarin itu ada temen itu yang dikirimi kue, ya, kue di mana, tetapi kue lebaran, ya, atau paket lebaran juga, ya, paket lebaran, tetapi mereka juga menjual tadi makanan yang mengandung B2 tadi. Ya, maka ya itu tadi ketika apa ya, meskipun hanya dikasih pun itu pun juga akan mau memakannya itu juga akan ada keraguan di dalamnya. Karena ya itu tadi apakah cara masaknya sama atau gimana itu kan meragukan. Ya, sehingga karena teman saya itu berhati-hati, maka akhirnya diberikan kue tersebut kepada teman-teman yang non-muslim. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dari hal tersebut, ada beberapa level kemudahan evaluasi atribut. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang mudah untuk dievaluasi. Ada juga yang sulit untuk dievaluasi. Contohnya adalah clothing, ya, char,
motor, vehicle, foods, itu kan mudah. Tapi yang sulit itu adalah computer repair, education, legal service, complex surgery, ya kan? Jadi ketika kita bicara tentang jasa, itu kan ada beberapa jasa itu yang sulit dinilai. Contohnya gini, contohnya kita punya komputer nih rusak, pengen kita install ulang. Ketika kita ke servis komputer, itu kan diinstal ulang tuh. Nah, pertanyaannya adalah berapa HPP-nya? Nah, kan itu nggak ada HPP-nya, cuma install ulang. Nah, sehingga apa itu sulit dievaluasi seperti itu. Tapi ada yang medium atau lebih tinggi dalam pengalaman, atribut pengalaman, ya kan? Itu dari restoran, dari makanan, ya, dari cukur rambut, dari hiburan, itu pun lebih ke ketika sudah coba itu baru merasakan. Jadi ada beberapa kemudahan, ya kan? Ada yang awal tadi mudah untuk dievaluasi, itu tinggi dalam proses pencarian atribut. Mereka memilih yang benar-benar disukai mereka. Nah, kalau di pertengahan ya, jadi medium to evaluate ya, di mengevaluasinya itu pertengahan, mereka lebih ke tinggi dalam proses pengalamannya. Kalau yang sulit untuk dievaluasi itu tinggi dalam kredibilitasnya. Resiko yang mungkin dialami ketika mengkonsumsi jasa. Nah, yang pertama adalah fungsional. Nah, jadi kita pun terkadang itu bisa melihat bagaimana hasil kinerja yang tidak memuaskan. Nah, jadi memuaskan atau tidak itu tergantung dari fungsi yang diberikan. Contohnya adalah potong rambut. Nah, itu kan akan muncul ketika itu sudah jadi. Ya. Ternyata potong rambut di tempat dia itu seperti ini hasilnya. Ternyata seperti ini. Itu akan terlihat. Nah, itu merupakan resiko. Yang kedua adalah finansial, kerugian moneter, biaya tambahan tak terduga. Nah, contohnya ketika kita ke bengkel. Nah, ke bengkel, pengennya itu cuma ganti oli. Nah, ternyata ada beberapa servis tambahan yang contohnya adalah ganti oli. Itu contohnya 40.000. Itu ternyata belum termasuk servis atau mengganti olinya. Ternyata ada tambahan 10.000. Ya. Meskipun cuma 10.000, tapi itu membuat orang itu berpikir ulang. Seharusnya kan nggak ada kan seperti ini kan sudah ikut dengan harga ini dan lain sebagainya lah. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau terkadang ketika kita order makanan online, nah itu pun juga bisa seperti itu. Nah, oh ternyata ada biaya admin Tambahan ya. parkir. Nah, tukang parkir itu pun juga sama seperti itu. Nah, ternyata ada tambahan-tambahan lain nih. Nah, ada jalan tol dan lain sebagainya. Nah, itu pun ya kembali lagi resiko dalam jasa. Yang ketiga adalah temporal. Waktu terbuang, penundaan menyebabkan masalah. Nah, kembali lagi ke order makanan online itu pun juga sama seperti itu kan. Terkadang nunggunya lama karena terlalu rame dan lain sebagainya. Atau karena ada contoh lagi adalah pengiriman ekspedisi itu. Kalau kita beli online, nah itu kan ternyata karena ada 55 atau 66 atau 77 atau 12 atau karena adanya hari raya itu pun juga sama seperti itu yang menyebabkan adanya penundaan pengiriman. Nah, itu pun resiko dalam proses bisnis jasa seperti itu. Ada juga yang keempat adalah fisik, cedera pribadi atau kerusakan harta benda. Nah, jadi kalau ini biasanya adalah karena contohnya karena sepeda motor. Nah, ternyata setelah diserviskan itu remnya itu ternyata seret dan membuat apa ya membuat remnya kurang pakem. Nah, sehingga itu membuat adanya cedera dan lain sebagainya. Atau resiko yang lain psikologis, nah, ketakutan dan emosi negatif. Ini pun bisa terjadi. Contohnya adalah ketika adanya
komputer. Nah, ternyata untuk install ulangnya tidak bersih untuk menghilangkan virusnya dan lain sebagainya.